yang mau gue bahas ini adalah motor jualan gue. Gue sebutnya motor jualan gue karena motor ini bener-bener baru kemarin jadi. Dan kebetulan ketika motor ini jadi bersamaan dengan ini, sebenarnya ucap sedikit karena motor ini sebenarnya asik banget buat daily. Jadi buat teman-teman pelajar, buat teman-teman perkantoran atau yang sering pakai motor dengan sehari-hari, ini gue saranin memang motor ini cocok banget buat daily. Nah, untuk velgnya sendiri di sini gue menggunakan velg XT Sprint, dimana untuk bagian depan gue menggunakan size 17300. Untuk motor gue yang satu ini gue bandrol dengan harga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Brother. Dan kali ini gue akan bahas masalah motor custom dan motor custom lagi teman-teman. Nah, kalau pada episode sebelumnya gue membahas motor custom pesanan customer gue. Nah, kali ini ada sedikit cerita unik dari motor ini karena memang yang mau gue bahas ini adalah motor jualan gue. Gue sebutnya motor jualan gue karena motor ini bener-bener baru kemarin jadi. Dan kebetulan ketika motor ini jadi bersamaan dengan Om Fajrul yang di Banda Aceh ini WA gua. Nah, ketika WA ini sebenarnya Om Fajrul ini ingin memesan motor yang simple aja dengan basicnya Yamaha Bison dan modifikasinya yang biasa-biasa aja, yang penting buat dia enak dipakai, matching lah buat jalan-jalan. Nah, akhirnya gue ada ide untuk menawarkan, karena motor ini benar-benar baru jadi, akhirnya gue tawarkan ke Om Fajrul yang ada di Banda Aceh. Dan ketika dia melihat gambar yang udah gue kasih, dari gambar, video, test ride-nya semua gue kasih, dan alhamdulillah motor langsung di-dealkan teman-teman. Jadi gue anggap ini show out kilat. Jadi ini bener-bener gak nyangka ketika gue kasih ke Om Fajrul juga suka, dan ya sudahlah, langsung hari ini akan gue kirim ke Banda Aceh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya berapa harga dari motor ini. Cuman sebelum gue menyampaikan harga, nah ini kan gue akan kasih lihat dulu kepada teman-teman video singkat dari Yamaha Bison Custom Scrambler. Kita lihat video ya, check it out. Nah, jadi teman-teman, penampakan dari Yamaha Bison Custom Scrambler milik Om Fajrul yang ada di Banda Aceh. Nah, kenapa gue bilang soal kilat? Karena memang bener-bener kilat. Gue buat selesai dan langsung dibayarin. Jadi keren banget, ganteng banget hari ini karena cuan gue udah mulai masuk. Dan buat teman-teman, ini sebenarnya gue jelas sedikit karena motor ini sebenarnya asik banget buat daily. Jadi buat teman-teman pelajar, buat teman-teman perkantoran atau yang sering pakai motor dengan sehari-hari, ini gue saranin memang motor ini cocok banget buat daily, karena gue pastikan motor ini nyaman banget dipakai buat harian ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi motor custom itu bukan semata-mata hanya untuk event atau untuk acara tertentu, tapi gue pastikan motor custom yang satu ini asik banget kalau dibuat harian. Nah, langsungnya kali ini gue akan kasih kepada teman-teman semua part-part apa saja dipakai pada Yamaha Bison Custom Scrambler milik Om Fajrul yang ada di Banda Aceh. Kita lihat videonya, check it out. Ya teman-teman, langsung aja kali ini gue akan jelasin part-part apa saja yang dipakai pada Yamaha Bison Custom Scrambler milik Om Fajrul yang ada di Banda Aceh. Nah, gue akan mulai pada bagian kaki-kaki. Untuk bagian kaki sendiri di sini gue menggunakan ban dengan ring 17, dimana gue menggunakan ban Swallow Street Enduro. Nah, untuk bagian depannya gue menggunakan size 17-120 dan bagian belakang gue menggunakan size 17-130. Nah, untuk velgnya sendiri di sini gue menggunakan velg XT Sprint, dimana untuk bagian depan gue menggunakan size 17300 dan bagian belakang gue menggunakan size 17350. Untuk jari-jari sendiri di sini gue menggunakan jari-jari chrome dari TDR dan tromolnya gue menggunakan tromol original dari Scorpio. Nah, untuk shockbreaker sendiri di sini gue untuk shockbreaker depan gue masih menggunakan bawaan dari Yamaha Bison, dan untuk shockbreaker belakang gue menggunakan shockbreaker dari Scarlett dengan ukuran 340. Nah, untuk knalpot sendiri di sini gue menggunakan knalpot stainless yang gue wrapping berwarna hitam. Dan untuk body sendiri kita handmade ya teman-teman, dengan menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 0,9 sampai 1 mm.
Untuk jok pada motor ini gue menggunakan bahan MBT Carrera. Dan untuk lampu sendiri, di sini untuk lampu depannya gue menggunakan lampu depan Daymaker O-ring ukuran 5 inch. Dan lampu belakang gue menggunakan lampu aftermarket, dan sennya gue juga menggunakan sen aftermarket. Nah, untuk menambah kekaran pada motor ini, gue juga menambahkan cover engine kanan kiri, dan pada bagian bawahnya gue juga menambahkan skid plate, teman-teman. Oke, kita berlanjut ke area speedometer. Di sini gue menggunakan speedometer model manual, dan untuk stangnya gue sini menggunakan stang campak 12 cm, dan hand gripnya gue menggunakan hand grip dari Triple S. Nah, ini teman-teman, part-part apa saja yang dipakai pada Yamaha Bison Custom Scrambler milik Om Fajrul yang ada di Banda Aceh. Gimana menurut teman-teman semua? Udah puaskah dari tadi video ya kan? Sekarang part buat teman-teman yang mau order, teman-teman juga bisa cek Instagram gua Gilang Mayweather, atau teman-teman juga bisa call ya SMS ke nomor ini. Nah, itu dia tadi masalah part, masalah penampakan motornya juga sudah. Habis ini gue akan buka-bukaan mengenai harga teman-teman, karena harga ini banyak banget ditanyakan dan memang menjadi andalan dari konten gue untuk buka-bukaan harga. Dan mudah-mudahan bukan hanya bengkel gue, tapi gue akan bongkar semua untuk builder-builder ternama, untuk builder besar. Gue juga ingin bertanya sebenarnya berapa sih harga dari motor ini gitu. Cuman untuk sekarang ya gue akan buka-bukaan harga untuk motor gue dulu. Nah, untuk motor gue yang satu ini gue bandrol dengan harga 20 sampai dengan 21 juta rupiah, teman-teman. Di harga tersebut teman-teman sudah mendapatkan untuk surat-surat kelengkapan surat kita pastikan aman, dari pajak, dari STNK, BPKB kita pastikan akur, dan untuk proses mutasinya juga bisa kita bantu, biaya ditanggung customer, dan untuk ongkirnya kita pastikan bisa kita bantu hampir ke seluruh Indonesia. Jadi ya untuk wilayah tertentu mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin pulau-pulau ya memang agak sulit karena kargo tidak sampai, tapi gue pastikan hampir seluruh Indonesia ini insya Allah bisa kita bantu ya teman-teman. Nah, itu dia tadi mengenai harga, dan ini sebenarnya gue mau cerita sedikit mengenai motor custom. Kenapa motor custom itu harganya selalu berubah-ubah teman-teman, dan gue pastikan nggak bakal standby di angka segitu. Mungkin berapa bulan kemudian akan naik, dan kalau teman-teman sadari atau teman-teman teliti bahwasannya motor custom itu bisa dikatakan sebuah investasi teman-teman. Jadi bukan lagi hal yang hanya hobi, sekedar hanya pemakaian dan hobi, tapi bisa jadi motor custom ini adalah sebuah investasi. Coba teman-teman perhatikan ketika kita membuat mungkin di tahun 2013 atau di 2016, dan coba teman-teman jual di tahun-tahun sekarang, ini bisa jadi motor simulan teman-teman di tahun-tahun sebelumnya ini ketika dijual di tahun sekarang dengan desain yang beda, mungkin dengan diperbaiki atau dimodifikasi lebih cakep lagi, ini harga cenderung naik teman-teman. Jadi kenapa gua main motor, karena pada dasarnya gua pernah mencoba menjual, dan itu harga selalu signifikan, selalu naik terus, dan tidak pernah ada kata turun teman-teman. Ya alhamdulillah tidak ada kata turun, dan ini gua harus bilang masa teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mau usaha satu ini cocok banget buat lu para penghobi atau penggila ya motor custom. Nah, itu dia tadi sedikit cerita singkat mengenai motor custom. Ya mungkin gue sebagai orang awam, gue bercerita mengenai bisnis, mengenai buka-bukaan harga. Tujuannya adalah memberikan ilmu, memberikan manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menyaksikan konten-konten Gilang Mayweather. Dan buat teman-teman yang kurang suka atau kurang puas, ya nggak apa-apa, lu tinggalin aja konten gue, karena pada dasarnya gue tidak pernah meminta teman-teman untuk subscribe, karena konten-konten gue ini pure, gue hanya ingin memberikan suatu karya gue ingin menampilkan karya gue, dan gue juga sebagai lahan atau tempat buat promosi, karena memang metode promosi sekarang adalah metode model digital, semuanya dengan online, semuanya dengan ya visual. Jadi gue nggak bisa gedor satu-satu kayak zaman dulu gue jualan satu-satu. Sekarang modelnya udah mulai online, jadi ini adalah suatu ladang promosi, suatu lahan promosi yang gue akan terus-terusan akan promosi di YouTube gue. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa ikut berjualan lewat YouTube. Dan
dijadikan ladang YouTube ini ladang untuk berjualan atau berdagang. Jadi sah-sah aja ya. Jadi bisnis apaan aja, lu mau metode kayak gimana atau seperti apa ya, sah-sah aja. Nah, itu tadi video singkat dari gua. Sekali lagi terima kasih banyak, dan habis ini gua akan kasih lihat teman-teman semua test rate-nya. Jadi nanti akan gua kasih lihat test rate-nya, dan teman-teman boleh menilai sendiri nanti hasil test rate-nya seperti apa. Dan gue minta sekali lagi komentar di kolom komentar, karena semua komentar teman-teman ini pasti gue baca dan gue pelajarin apa yang kurang dari video gue atau yang kurang dari motor gue, dan apa yang kurang dari penampilan dari konten-konten gue. Oke, sekian video singkat dari gue. Sekali lagi jangan lupa bahagia. Salam dari gue.